Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, opa oma juga anak-anak, duka cita dan penghiburan itu bagi saya dua hal yang saling berkait. Duka dan penghiburan. Setiap duka cita perlu penghiburan, dan penghiburan itu juga sejatinya ditujukan kepada mereka yang berduka. Maka saya mencoba mencari arti kata hibur dalam kamus, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kata hibur itu berarti tindakan menyenangkan hati yang sedang susah. Itu perbuatan, tindakan untuk menyenangkan hati yang sedang susah, supaya kesedihan dapat dilupakan. Itu guna dari suatu hiburan. Maka saudara bisa lihat betapa kuat nilai satu penghiburan. Sebab dalam tindakan yang demikian, yang berusaha untuk menyenangkan hati yang sedang susah, mereka yang terluka mendapatkan penguatan. Itu penghiburan. Kitab Amsal menulis, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Karena itu ketika hati diliputi dengan kesedihan dan duka yang mendalam, orang perlu dihibur. Karena hati yang gembira itu sumber kekuatan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita ini berkisah tentang masa-masa menjelang perpisahan Yesus dengan murid-muridnya. Yesus akan pergi dan murid-murid akan ditinggalkan. Dalam suatu relasi yang baik, perpisahan itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Kalau kita punya relasi baik dengan orang, perpisahan bukan hal yang menyenangkan. Apalagi jika itu terjadi antara kita dengan orang yang mengasihi kita, sebagaimana yang terjalin. Pada titik ini, ada duka cita di hati para murid. Kenapa? Karena guru mereka mau pergi dan mereka akan ditinggalkan. Jadi konteksnya adalah duka mereka alami dan Yesus menghibur, menguatkan mereka. Sebab itulah sebelum perpisahan itu terjadi, Yesus bilang kepada mereka, "Aku akan pergi, tetapi penghibur akan datang." Kalau Yesus tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Maka dia harus pergi supaya itu penghibur datang. Yesus bilang kepada mereka, "Aku tidak mengatakan ini sejak semula kepada kamu, karena kita selalu bersama-sama. Tapi sekarang saat kita hendak berpisah, aku sampaikan bahwa penghibur itu akan datang." Duka cita para murid itu perlu ditopang, Bapak Ibu, dengan kekuatan, karena 3 tahun mereka bersama dalam pelayanan, belum sekalipun mereka berpisah. 3 tahun. Hati mereka tidak gembira, semangat mereka patah. Karena itu mereka perlu dihibur dan dikuatkan, dan penghibur itu harus datang. Bapak Mama, kalau begitu apa saja penghibur pekerjaan? Kalau Bapak Mama baca bersama-sama dengan Bapak Lambert tadi, Bapak Mama akan temukan pekerjaan penghibur itu luar biasa. Salah satunya adalah dia bertugas memimpin orang menuju pada kebenaran. Dia pimpin orang menuju pada kebenaran. Maka ketika engkau berbuat sesuatu yang tidak mengandung satu pun nilai kebenaran, jangan pernah mengaku bahwa roh kebenaran itu sedang berdiam di dalam dirimu. Karena roh itu menuntun kita pada kebenaran, bukan pada ketidakbenaran. Agak aneh kalau orang melakukan satu ketidakbenaran dan dia bilang bahwa roh sedang ada di dalam diri saya.
Yesus harus kasih ingat ibu murid-murid Bapak Mama. Sebab akan datang saat di mana duka karena perpisahan mereka dengan guru mereka, itu tidak seberapa dibanding dengan duka yang akan datang. Jadi hari itu mereka berduka, tapi Yesus bilang, duka yang nanti akan kamu alami jauh lebih besar dari dukamu hari ini. Yesus bilang, kamu akan dikucilkan, dan orang-orang yang membunuh engkau akan menyangka bahwa mereka berbuat bakti kepada Allah. Jadi kalau duka karena perpisahan, Yesus bilang itu tidak seberapa kita mau berpisah. Tapi nanti kelak kamu akan mengalami, kamu dikucilkan, kamu akan dibunuh, dan orang yang bunuh kamu akan bilang bahwa mereka berbuat bakti kepada Allah. Penghibur akan menolong mereka dan juga kita, supaya kelak ketika kesusahan itu datang, firman Tuhan bilang, kamu tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bapak, Mama, dan saudara-saudara, ada banyak hal dalam kehidupan kita yang bisa buat kita susah dan berduka. Banyak. Saya mencatat ada 3. Kehabisan uang di tengah bulan saja, itu bisa jadi kesusahan besar. Terima penghasilan untuk 1 bulan, tapi habis di tengah bulan, itu susah besar. Kemudian yang kedua, bagi para petani, kelangkaan atau kekurangan atau kehabisan pupuk, itu juga bisa jadi kesusahan besar. Saya melihat bagaimana orang berdebat bicara tentang pupuk. Dan yang ketiga, saya menulis, pernikahan yang belum dikaruniai keturunan pun bisa jadi duka yang mendalam. Karena kemana mereka pergi akan selalu ditanya, kapan besok ada anak? Tapi apakah dengan kesusahan itu kita menuduh Tuhan sebagai Tuhan yang tidak memberkati karena uang kita habis di tengah bulan? Apakah karena kesusahan itu pasangan suami para petani kemudian menuduh Tuhan sebagai Tuhan yang tidak peduli pada kesusahan mereka hanya karena mereka kekurangan pupuk? Apakah karena kesusahan untuk mendapatkan keturunan, pasangan suami istri lalu menuduh Tuhan sebagai Tuhan yang tidak mendengarkan doa dan membiarkan mereka menunggu terlalu lama? Saya hendak mengutip satu bagian lain dari kitab Amsal. Amsal 24 ayat 10 menulis begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau engkau tawar hati waktu engkau susah, engkau pun kekuatan itu kecil. Tuhan tahu saya dan saudara punya kesusahan, dan Dia tahu kita punya hati ini berpeluang untuk jadi tawar waktu kita ditimpa kesusahan. Tapi Dia justru kasih ingat bahwa ketika tawar hati dalam kesusahan itu, kita pun kekuatan jadi kecil. Kekuatan kita jadi kecil waktu kita tawar hati. Sama dengan semangat yang patah itu kasih kering tulang. Tidak ada kekuatan yang datang dari semangat yang patah. Tidak ada. Dan tidak ada kekuatan yang datang dari hati yang sutawa. Papa Mama bertemu dengan orang-orang yang sudah patah semangat. Tidak ada kekuatan pada mereka selain mengeluh dan kemudian berpasrah diri dengan keadaan. Kita manusia-manusia yang butuh penghiburan, Papa Mama. Kenapa? Karena sejatinya tidak ada kesenangan yang abadi. Tidak ada kesenangan yang abadi. Suami istri mengikat janji setiap pernikahan pun pada akhirnya satu akan pergi duluan, kasih tinggal yang lain. Kesusahan dan pergumulan akan datang. Karena itu bersyukur bahwa meski Yesus pulang, Dia janji bahwa Dia akan kirim penghibur yang adalah roh kebenaran kepada kita semua. Ketika murid-murid berduka, Dia bilang, penghibur akan datang untuk menghibur kamu. Kita manusia-manusia yang butuh penghiburan.
Sebab jiwa yang lelah itu akan selalu menggugat Tuhan sebagai yang tidak peduli, yang tidak mendengar dan tidak menolong. Sama dengan semangat yang patah, sama dengan hati yang tawar, akan selalu menggugat Tuhan sebagai Tuhan yang tidak adil, yang tidak mendengar dan tidak menolong. Roh kebenaran itu menuntun kita untuk melihat bahwa kebenaran kasih Allah yang besar melampaui ketakutan, kekhawatiran, dan juga kesusahan-kesusahan kita. Saya tahu Bapak Mama punya kesusahan-kesusahan tersendiri. Ada sekarang. Dan kita belajar hari ini, kalau engkau sedang berduka, sedang susah hati, sedang dirundung persoalan berat, minta pada Bapa supaya engkau dikuatkan dan dihibur, sebab hati yang gembira itu obat yang paling manjur. Hati yang gembira obat yang paling manjur. Tapi kalau engkau tenggelam dalam duka, dalam susah, dalam persoalan, saudara harus tetap ingat bahwa semangat yang patah itu dia mengeringkan tulang. Dia bukan obat yang manjur. Hanya hati yang gembira yang menjadi obat yang manjur. Kalau engkau tawar hati dalam masa kesusahanmu, kekuatanmu menjadi kecil. Lalu bagaimana kekuatan menjadi besar? Jangan tawar hati. Minta pertolongan Tuhan menguatkan kita. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.